dari Danantara ada rencana restrukturisasi, itu juga nanti kami akan mendampingi. Tentu kajian ada di Danantara, tapi untuk ujungnya ya memang kami yang coba membantu dari kegiatan Danantara. Belum lagi di pengawasan. Kembali tadi saya sampaikan, pengawasan penugasan pemerintah. Jangan sampai nanti bukunya Danantara yang kita harapkan terus memberikan kontribusi, yaitu dividen, buat masa depan bangsa kita sebagai tabungan, karena sumber daya alam kita sendu ada keterbatasan ke depan. Nah, ini juga penugasan yang selama ini sudah berhasil kita jaga. Contoh misalnya, hasil diskusi saya dengan Ibu Menkyu, didamping Pak Tiko waktu itu dengan Pak Wamen, keuangan, bagaimana yang namanya subsidi kompensasi yang dulunya 2 tahun sekarang jadi 6 bulan, tetapi kita sedang lobby lagi dari Menteri Keuangan yang sudah juga mengokekan untuk subsidi kompensasi ini bisa dibayarkan dengan valuta atau dolar ataupun nanti keputusannya seperti apa. Nah, ini tentu akan menjaga juga performance daripada operasional Danantara ke depan. Jadi memang kita fokus kepada tadi mendampingi Danantara, tetapi juga sebagai regulator kita juga tentu bernegosiasi dengan pihak pemerintah. Ini penugas-penugas ini yang memang menjadi hal. Kebetulan juga kemarin Pak Menteri SDM juga bicara listrik masuk desa, seperti apa ke depan. Ya, kami juga bicara bahwa kebijakan pemerintah seperti apa. Karena memang kan listrik masuk desa ini menjadi prioritas, tetapi ke depan yang namanya penerangan dari solar panel itu menjadi sebuah alternatif ke depan. Jadi tidak perlu lagi kita menyambung semua transmisi ke desa-desa dan kita tahu ini kita negara kepulauan yang jumlahnya sangat besar. Nah, hal-hal seperti ini yang kita lakukan di tentu pengawasan dan penugasan, belum lagi tentu bersama Danantara kami juga pasti ya kita menjaga efisiensi, kita bisa lihat apa yang sudah dilakukan. Nah, kita lakukan pengawasan bersama-sama secara menyeluruh di situ. Tentu sebagai pemegang saham seri A tadi saya sampaikan selain tentu bagaimana untuk Perum kita terus juga berkoordinasi untuk pengangkatan direksi komisaris, menyetujui pengusulan agenda RPS dan lain-lainnya. Nah, hal seperti ini kami melihat Kementerian BUMN eh, kita memerlukan pendanaan kurang lebih 604 miliar. Yang tadi kalau kita lihat dari dividennya sendiri di Perum nanti ada dividen. Ya, kita lihat dengan perbaikan Perum kita yakini nanti ada tambahan dividen di situ. Atau 1% yang memang dari Danantara sendiri. Nah, jadi kita tidak istilahnya membebani keuangan negara, tapi kita yakini kita juga akan memberikan kontribusi tambahan kepada negara. Nah, ini yang kita coba bicarakan dengan pihak Kemenkyu, tetapi secara undang-undangnya, payung hukumnya kuat, memang sudah di kami itu. Lalu ada satu hal lagi yang kami juga ingin coba tawarkan. Ini juga hasil diskusi dengan Danantara dan Kemenkyu kemarin, bahwa ada catatan besar, yaitu barang milik negara yang tadinya di Kemenkyu, sekarang kan sudah di Danantara. Nah, ini transfer daripada asetnya harus kita dorong percepatan. Apalagi dari Danantara sendiri kemarin sudah dapat kepercayaan eh, eh, partnership dari banyak negara, dari Saudi, dari Qatar, dari China, dari Rusia, untuk create value yang lebih. Nah, ini pasti ada aset. Jangan sampai nanti ada investasi, masih ada approval yang mengganjal membutuhkan waktu 6 bulan bahkan 4 tahun yang akhirnya nanti investasi akan terhambat. Kita tahu Bapak Presiden menargetkan pertumbuhan hampir ke depan itu 6% lebih. Artinya perlu ada investasi kurang lebih 7.500 triliun totalnya. Ya memang itu bukan semua di Danantara, tetapi dari valuasi aset Danantara jangan sampai barang milik negara ini menjadi hambatan untuk investasi. Karena memang secara payungnya memang sudah ada di Danantara. Nah, ini yang memang kita juga sedang bicara dengan Ibu Kemenkyu. Beliau prinsipnya terbuka. Tinggal kita coba jajakin hal-hal tersebut. Dan juga kami melihat ada juga barang milik negara yang memang tidak dimiliki semua KL. Ini ada.
tapi saya nggak boleh paparin. Mohon maaf, mungkin nanti tertutup saja. Karena dari hasil deteksi kami, ada barang milik negara yang tidak punya dimiliki oleh KL ataupun KL tidak mau memiliki barang ini karena mungkin kasus sengketa, kasus halang lain lainnya. Nah, ini menurut kami sayang. Nah, ini kami mengharap ya sesuai dengan ada undang-undangnya ini kita bisa juga kami di BUMN bisa memaksimalkan BUMN ini yang memang selama ini belum bisa dimaksimalkan ya. Nanti tapi saya tidak bisa terbuka karena ini masih ini cuma nanti saya laporkan secara tertutup kepada pimpinan dan wakil rakyat. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa pendanaan dari dividen 1% kita tidak akan gunakan semua. Kita akan gunakan sebagian, lalu sebagian besar tentu kita akan berikan lagi kembali kepada negara. Seperti tentu apa yang kita sudah lakukan selama ini. Itu yang kita mau lakukan. Tentu untuk hal-hal lainnya, kalau historis anggaran, saya rasa tadi kita pernah mencapai di angka 308 miliar. Dan kalau kita lihat dividennya meningkat, nah, kami berharap tadi dengan kita punya stabilitas anggaran yang bisa mencerminkan kinerja kami, ini kita juga bisa memaksimalkan. Jadi kita yakin anggaran yang terserap dengan dividen yang kita berikan nanti ke depan, ini masih nanti bisa nol-nol lagi, bahkan lebih lagi daripada anggaran yang ini. Nah, ini kita harapkan kesempatan ini yang diberikan kepada kami dan dari pihak kami dan Nandantara sudah ada pembicaraan dari Kementerian BUMN sudah juga berbicara dengan Kemenq. Tone-nya positif karena kami tahu kita coba mendorong pendapatan negara di kondisi yang seperti ini dan insya Allah kembali kami dari Kementerian BUMN coba berupaya meningkatkan kinerja yang kita bisa dapatkan baik dari pengelolaan Perum apapun tadi barang milik negara yang kita jaga ataupun nanti peningkatan dividen-dividen dari sisi lain dan tentu insya Allah tadi pengawasan untuk lebih efisien, pengawasan ini juga lebih tadi tepat sasaran dalam penugasan sekalian juga menjaga dari kesehatan BUMN tersebut ini yang kita harapkan mendapat dukungan penuh dari Komisi 6. Mungkin itu saja pimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Menteri. Singkat, padat. Uangnya juga nggak banyak sih ya. Ya, singkat, ya singkat, padat dan berisi. Isi semua. 1% punya. Baik, Pak Menteri, ini ada ajuan usulan 604 ya, 604 miliar. Sebenarnya Betul. dari dividen yang 1%, kita mengalokasikan sebagian buat kami, nanti sebagian akan dividenkan kepada negara. Nah, tapi tunggu dari hasil kajian di Hitungannya Danantara, karena Danantara Danantara. sendiri sedang konsolidasi Ibu, jadi kita juga tunggu waktunya. Paham. Karena holding operation baru terbentuk, holding investasi sekarang dalam proses pembentukan, jadi gitu. Karena hak dividen 1%-nya clear and loud itu di kami. Justru sebagian kita berikan kepada negara. Jadi misalnya kalau dividen dari Pak Doni saya belum tahu nanti keputusannya misalnya 900 ya kita ada 600 300-nya ke negara. Tetapi nanti Perum saya yakin ke depan ada dividen juga. Ya kita proyeksi mungkin dari Perum bisa 200 300 kita akan kasihkan negara juga. Jadi tadi yang saya bilang saya confidence angka 600 ini nanti nol gitu. Jadi bukannya kita pemborosan. Ya, karena kita ini kan memberikan kontribusi kepada negara, belum lagi tadi menjaga penugasan-penugasan yang kita harus memastikan penugasan baik, tapi tidak menekan performance daripada tentu Danantara. Itu. Ya, artinya kan 604 itu tidak ngambil dari uang keuangan negara kan. Ya, Jadi Ibu, dividen yang memang 1% itu ya, tadi. Hitungannya tapi ini kan angkanya dari Pak Menteri. ya. Hitungannya dari 1% kan belum ketemu Ini ya. Pak lagi Dodi belum ketemu ya. Berapanya belum ketemu.
Ya, maksudnya 604 itu berapa persen dari 1% itu gitu loh pertanyaan. Belum ya? Oh, 1,5 T, kita hanya pakai 30%. 35. Baik, ini 35. tuh karena kan kalau dilihat oh ya ada usulan 604 ini, tapi kan jangan-jangan nanti masyarakat mikirnya itu ngambil dari uang negara, kan enggak gitu. Enggak. Makanya saya pertanyakan itu. Saya juga kalau memang ada kebijakan terobosan, negara pun tidak perlu memberikan kita 150 miliar sebenarnya. Kalau kita bisa kelola dengan hal-hal yang sudah ada kita dapatkan, ya kan? Iya. Yang penting kita kontribusi ke negara. Nah, kita kasih. Baik, itu enggak semua yuk 604 itu enggak 1%, 101% enggak semua dihabiskan. Insya Allah ya karena hitungannya belum. Baik, terima kasih Pak Menteri tektoknya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan. Saya mulai dari sebelah kiri Ibu Sadarestu, Wati, SWT. Silahkan. Terima kasih Ibu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semuanya, Bu Ketua dan seluruh pimpinan dan anggota Komisi 6 yang saya hormati, Pak Menteri beserta Pak Wamen dan seluruh jajaran. Eh, saya ini di Komisi 6 kan baru sekarang nih, Pak Menteri. Ketika saya melihat eh, ROA, return on asetnya BUMN ini kok menurut saya eh, masih jauh dari harapan. Walaupun 2023 ke 2024 mengalami peningkatan, tapi ini kan eh, tidak tidak banyak. Dan target untuk 2026 ini juga Pak Menteri beraninya menaruh di angka 3,26%. Ini kalau saya melihat dari paparan Pak Menteri ini. Nah, kenapa tidak berani untuk menaruh target sedikit lebih tinggi? Supaya apa? Supaya semuanya ini bekerjanya lebih keras lagi dan menurut saya akan bisa tercapai karena ini juga dikelola oleh Danantara. Ini Pak Wamen ini yang sekaligus sebagai eh, COO dari Danantara. Ini harus digeber lagi ini supaya bisa mencapai target. Syukur-syukur bisa melebihi dari target. Eh, yang kedua berkaitan dengan hak BUMN tadi yang disampaikan oleh Pak Menteri 1%, tentunya kami juga akan eh, apa memberikan support untuk Kementerian BUMN pastinya karena melihat anggaran BUMN ini ya memang sangat kecil. Walaupun dibilang BUMN ini punya duit sendiri, tapi kan apapun dengan anggaran yang sangat kecil, dengan kegiatan pengawasan, penugasan ini sangat tidak, eh, menurut saya masih sangat kecil untuk itu. Namun Pak Menteri, walaupun anggaran APBN untuk BUMN ini kecil, tentunya BUMN juga tidak boleh meninggalkan tugas-tugas penting atau justru memang harus memiliki peran besar terhadap pertumbuhan perekonomian di tingkat masyarakat. Seperti hari ini, kita melihat ekonomi masyarakat ini sangat sangat lemah. Ini terlihat dari pasar-pasar. Kalau di pasar kita lihat biasanya pagi sampai siang pasar masih buka.
Hari ini jam 8, jam 9 pasar tradisional sudah tutup semua. Begitu juga kalau kita pergi ke mall, tidak lagi seperti dulu. Walaupun katanya ini karena eh, dikalahkan oleh apa namanya toko-toko online. Tetapi ini kan bisa dilihat bahwa walaupun online shop ini tetap mempunyai pengaruh, tetapi saya kira dengan keadaan yang seperti sekarang ini menunjukkan ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Maka dari itu peranan BUMN sangat penting, Pak Menteri. Yaitu dengan membantu meningkatkan sumber daya manusia di tingkat masyarakat kita. Khususnya ibu-ibu. Hari ini terjadi PHK besar-besaran dan bapak-bapaknya banyak yang mengalami jobless. Maka mau tidak mau ibu-ibu ini harus berperan untuk bisa membantu ekonomi keluarga. Jadi tidak sekedar hanya menjadi ibu rumah tangga. Mereka bisa berusaha tetap di rumah tetapi dengan punya kemampuan untuk eh, mungkin nanti seperti pelatihan menjahit atau apa, peningkatan apa skill mereka. Jadi banyak sekali yang bisa dilakukan yang selama ini mungkin lepas dari jangkauan kita. Itu yang pertama. Kedua, kita bisa memberikan bantuan kepada mereka dalam bentuk tanaman ya yang menghasilkan ya buah atau apa yang bisa ditanam di lingkungannya, kemudian peternakan ya. Karena ternyata di Surabaya itu ibu-ibunya bisa menghasilkan hanya dengan bercocok tanam secara hidroponik di lingkungan keluarganya, lingkungan rumahnya, dan itu bisa mencukupi kehidupan apa untuk keluarganya. Saya kira ini penting, kelihatannya remeh-temeh, tetapi ini tidak remeh-temeh. Tidak remeh-temeh, Pak Menteri. Daripada kemudian anggaran-anggaran atau yang namanya CSR itu diberikan dalam dalam bentuk satu kegiatan atau kepada pemerintah daerah yang eh, membuat bangunan-bangunan yang tidak memberikan manfaat, saya kira ini akan jauh lebih baik untuk bisa membantu masyarakat. Jadi tolong ini nanti dipikirkan gimana caranya seperti apa nanti tolong bisa dipikirkan. Kemudian kedua, Pak Menteri berkaitan dengan Bulog. Tadi Pak Menteri menyampaikan bahwa Bulog kemarin bisa menyerap 2 juta ton dari petani dan kita punya stok 4 juta ton. Seperti itu ya Pak Menteri. Yang terjadi hari ini Pak Menteri di tingkat petani harga gabah 7.500 tentunya saya senang banget karena sebagai petani. Tetapi yang jadi persoalan pemerintah ini menentukan HPP, harga pembelian pemerintah di tingkat petani. Tetapi pemerintah membuat HET, harga eceran tertinggi beras, dengan harga 12.500. Coba kita hitung-hitungan Pak Menteri, 7.500 kira-kira eh, kira-kira cocok enggak dengan rendemen kalau musim hujan ya 50 itu sudah bagus banget. Bahkan yang paling sering di bawah 50%. Dan kalau mereka menjual di atas 12,5%, 12.500, mereka mendapat ancaman hukuman. Ini berdasarkan Perpres. Maka dari itu Pak Menteri, saya sekali lagi saya senang harga gabah itu tinggi dan Bulog bisa membeli. Tapi
tolong berasnya ini didistribusikan, bukan sekedar dijadikan sebagai stok. Ini yang mengakibatkan di pasar itu bahan baku berkurang dan harga beras otomatis menjadi tinggi. Pak Menteri, contoh hari ini harga beras di tingkat eceran mencapai 15.000 itu harga beras standar. Harga beras standar karena memang hitungannya tidak akan sampai Pak Menteri dengan 7.500 itu. 7.500 kalau kita hitung hanya bodoh-bodohan saja sudah 15.000. Ya kan? Belum ongkos jemur, belum ongkos eh, tenaga kerja. Jadi ini harus ada penyesuaian kalau ada HPP baik bagus sekali, tetapi di harga eceran itu tolong mungkin nanti bersama-sama dengan Pak Presiden disampaikan untuk bisa melakukan koreksi terhadap harga eh, beras maupun harga beras di apa namanya di tingkat pasar. Dan juga target Bulog saat ini katanya ada penambahan lagi 1,4 juta ton untuk apa namanya mendapatkan penugasan lagi untuk bisa membeli gabah petani 1,4 juta ton. Ini apakah benar-benar anggarannya sudah ada atau masih mencari-cari? Ini maksudnya apa supaya juga petani tidak mengharap ya bisa diberikan kepastian dari pemerintah. Kemudian berkaitan dengan Telkom, Pak Menteri, saya juga harus menyampaikan di sini ini juga menjadi persoalan. Ini masyarakat juga bertanya-tanya seperti pada waktu rapat dengan Telkom saya sudah menyampaikan bahwa setiap pembelian kuota itu kan mesti ada sisa pada saat masa tenggangnya itu habis. Jadi sudah harus top up lagi. Tetapi yang terjadi di sini sisa kuota itu selalu hangus. Nah, kiranya bisa itu sisa kuota bisa diakumulasikan ke saat pembelian berikutnya. Karena ini kalau kita hitung Pak Menteri, satu orang, satu pengguna katakanlah satu nomor bisa minimal 20 giga. Dikalikan berupa berapa juta pengguna dari apa pengguna telepon gadget ini berapa juta? Kalau saya baca 137 juta ini masyarakat kita menggunakan gadget. Saya kira bukan hanya Telkomsel, tapi seluruhnya, seluruh provider itu bisa mengakumulasikan sisa kuotanya. Jadi tidak hangus begitu saja. Karena Bu hangus, mohon maaf, banyak ya. ini penting. Iya Bu. tahu. Sedikit saja. Iya. Jadi Yang antri karena banyak juga. Yang ya, antri banyak. siap. Terima Iya, kasih. iya, itu Pak Menteri. Jadi saya kira perlu eh, untuk terus dievaluasi untuk ini karena kalau itu masuk di dalam apa dividen atau keuntungan, seberapa keuntungan dari sisa kuota itu tentunya kami juga ingin tahu. Terima kasih pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Sadarestu. Mohon maaf. Yang antri juga banyak masalahnya ya. Selanjutnya Pak Mufti Anam. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama tentu kami apresiasi atas kehadiran Pak Menteri dan Pak Wamen yang hadir pada kesempatan hari ini. Pertama menanggapi soal RKAP tahun 2026 Pak, tentu kami sangat sangat mengapresiasi atas hal ini terutama dalam soal adanya anggaran bagi pengawasan. Sejak dulu periode pertama Bapak menjabat, kami sering kali mengingatkan bahwa
anggaran pengawasan menurut kami terlalu kecil begitu. Karena apa namanya kita tahu hari ini Pak Erik sangat baik selama 5 tahun kemarin, tapi kemudian hari ini bom waktu benar-benar meledak bahwa banyak sekali karena pengawasan yang mungkin karena anggarannya memang terbatas sehingga banyak sekali apa namanya fraud di BUMN-BUMN yang kemudian hari ini kami lihat anggaran sudah cukup baik. Maka harapan kami dengan anggaran yang baik ini ke depan bisa dilakukan pengawasan yang lebih ketat agar ke depan BUMN bisa tata kelolanya bisa jauh lebih baik, Pak. Nah, kemudian yang kedua, eh hari ini kami dan rakyat semakin hari semakin melihat bahwa peran strategis BUMN justru kami lihat semakin dikendalikan oleh Danantara, Pak. Termasuk kami hari ini bertanya-tanya dalam hati kami. Sebenarnya di rapat hari ini kami enaknya tanya apa ya ke Pak Ite ya atas keluhan rakyat kami ini. Sehingga kami coba pilah-pilah tadi, oh ini yang perlu kami tanyakan, ini tidak. Karena banyak sekali rakyat kami hari ini sedang bertanya kepada kami soal persoalan di lapangan yang terkait dengan Kementerian BUMN begitu Pak. Tapi di satu sisi tadi pagi kami berenung, ini Kementerian BUMN ini ada, tapi taringnya rasanya dicabut jadi seperti macan ompong begitu Pak. Maka harapan kami di tempat ini kami lebih diperjelas lagi kira-kira sebenarnya tugas dari Kementerian BUMN ini apa dan Danantara apa. Bahwa kalau kita lihat di Undang-Undang BUMN tadi sudah jelas salah satunya adalah fungsi direksi dan sebagainya itu sebenarnya di Kementerian BUMN, tapi hari ini kita tahu bahwa secara realita di lapangan dilaksanakan oleh Danantara begitu. Nah, kemudian eh kalau kita lihat kenapa kemudian sampai diserahkan ke Danantara? Karena kami lihat sebenarnya 5 tahun ini kalau kita bilang Kementerian BUMN tidak baik, ya sangat baik di mata kami, Pak. Bahkan sejak tahun 2020 kami duduk di tempat ini, Bapak mungkin masih ingat tahun 2020 saat itu eh, laba konsolidasi BUMN hanya 13 triliun. Tapi ketika saya mengakhiri jabatan di 2024, laba konsolidasi BUMN sudah melonjak di angka 304 triliun, Pak. Begitu juga dengan dividen BUMN. Kalau tahun 2023, 2024 bahkan memecahkan rekor yaitu 81,2 triliun dan 85,5 triliun. Sehingga kami bertanya-tanya saja di tempat ini, kalau semua peranan Kementerian BUMN ini dialihkan ke Danantara, kenapa tidak menterinya saja sekalian diganti dengan Menteri Danantara begitu, Pak? Jadi harapan kami pengen lebih jelas di tempat ini sebenarnya Pak Menteri ini sejujurnya masih ada fungsinya nggak sih Pak? Karena jujur kami sayang kami melihat bahwa transformasi di tangan Bapak selama ini sebenarnya sangat bagus sekali begitu. Kalau tidak diteruskan maka akan sia-sia begitu Pak. Nah, kemudian Pak Menteri, kami hari ini di tempat ini ingin bertanya atas beberapa keluhan masyarakat yang terbaru dalam minggu ini adalah soal sulitnya rakyat kami dalam mendapatkan BBM, Pak. Bahkan di beberapa tempat kosong. Di Bali, di beberapa tempat kosong. Di dapil kami di Pasuruan, Probolinggo juga terjadi hal yang sama, Pak. Bahkan kemudian kalau jenengan tahu hari ini juga, dalam minggu ini juga, di Bali, motornya masyarakat setelah dari pom bensin tiba-tiba mogok, Pak. Artinya apa? Kualitas BBM yang 2 bulan yang lalu pernah kami ditanyakan di tempat ini karena saat itu Pak sedang ada keluhan kualitas BBM yang buruk di Kaltim, di Balikpapan, yang itu adalah pusat dari produksi minyak kita, tapi ternyata di sana kualitas BBM-nya buruk bahkan terjadi di beberapa kabupaten kota. Yang saat itu kami minta penjelasan di sini, tapi Pertamina tidak bisa menjelaskan kenapa itu bisa terjadi. Dan kami minta diberikan kompensasi katanya akan ada bengkel yang akan memperbaiki motor-motor mereka, tapi kenyataannya sampai hari ini tidak ada. Maksud kami bertanya pada Pak Menteri hari ini dengan salah satu sektor yang Bapak sampaikan tadi yang dilakukan oleh Kementerian BUMN ke depan adalah melakukan pengawasan begitu. Maka harapan kami segera dilakukan audit Pak agar bagaimana kenapa sih bilangnya bahwa stok BBM kita aman begitu. Tapi kenyataannya di banyak tempat langka. Di sisi lain kualitas BBM bagus tapi ternyata banyak sekali motor-motor masyarakat jangankan nyampe rumah baru 100 meter dari SPBU sudah tiba-tiba rusak begitu. Artinya kualitasnya juga masih dipertanyakan. Sehingga kami bertanya jangan-jangan oplosan yang disampaikan oleh Kejagung itu benar-benar ada begitu. Kalau tidak kami minta dilakukan investigasi Pak agar bagaimana ke depan rakyat kita bisa mendapatkan BBM yang mudah, yang murah, yang terjangkau dan yang berkualitas. Nah, kemudian soal PLN Pak. Minggu ini juga banyak sekali rakyat kami
yang merasakan bahwa ketika mereka mengisi token tiba-tiba gagal, tapi pulsanya ketika dimasukkan tiba-tiba tidak nyangkut begitu, Pak. Nah, kami ingin diaudit juga soal itu, Pak. Kenapa ini bisa terjadi? Kemudian kami ingin tanya kepada Pak Menteri. Saat itu kami tanya kepada Dirut PLN di tempat ini, tapi tidak ada jawaban memuaskan soal betul tidak PLN itu tarifnya naik 30-50%. Dan sampai hari ini rakyat kami masih merasakan bahwa tarif mereka naik 30-50%. Termasuk juga minggu lalu soal listrik desa. Bapak mungkin lihat saat Pak Menteri Bahlil marah-marah soal apa namanya data listrik desa yang disampaikan oleh PLN dan juga oleh ESDM ternyata berbeda. Kami dari 2020 yang lalu Pak di tempat ini PLN minta PMN 5 triliun katanya untuk listrik desa. 2002 dan setelah itu katanya tuntas listrik desa. Tapi kemudian jenengan tahu tahun 2023 PLN juga minta lagi di tempat ini untuk penuntasan listrik desa yang katanya hanya tinggal 5.000. Dan kemudian sampai hari ini tahun 2024 akhirnya saat itu minta 10 triliun dikasih juga dan katanya seluruhnya untuk program listrik desa dan setelah itu akan tuntas. Nyatanya ternyata setelah rapat bersama Pak Menteri Bahlil kemarin juga tidak tuntas juga, Pak. Jadi kami pengen tanya kepada Pak Menteri, sebenarnya listrik desa ini, desa yang belum teraliri listrik sebenarnya sekarang berapa sih Pak datanya? Kok datanya tidak pernah sama begitu? Dan seperti yang saya sampaikan tadi, tahun 2023 saya sudah tegaskan di tempat ini kepada Pak Menteri, kepada Pak Dirut PLN, bahwa beliau berjanji bahwa itu adalah tahun terakhir program listrik desa. Tapi nyatanya di tahun 2024 masih minta anggaran yang sama, yang bahkan jauh lebih besar, dan ternyata tidak tuntas juga, Pak. Maka kami minta Bapak untuk melakukan audit investigatif soal hal ini. Sebenarnya duit yang negara berikan dalam bentuk PMN kepada PLN ini kemana Pak duitnya Pak? Kenapa sampai sekarang program listrik desa tidak juga tuntas? Dan sebenarnya setelah duit itu cair diberikan kepada mereka dalam bentuk PMN, sisa berapa listrik desa yang belum teraliri? Kami minta Pak Menteri untuk dalamin soal hal itu agar ke depan saat kami rapat bersama bersama Dirut PLN lagi, persoalan listrik desa ini sudah tuntas atau setidaknya datanya sudah clear agar berikutnya ketika minta anggaran agar bisa lebih jelas dan terang benderang. Masih lama? Satu lagi boleh ya. Nah, kemudian soal Garuda, Pak. Kami hari ini semakin hari kita melihat Pak Erik bahwa batik Lion Air semakin ugal-ugalan, Pak. Kami naik tiba-tiba delay 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan kawan kami kemarin dari Semarang telat 3 jam. Dan itu terjadi berhari-hari. Dan kemudian seringkali cancel dan sebagainya. Sebenarnya kami, rakyat kami ini berharap bagaimana Garuda dan Citylink ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tapi kita tahu hari ini jadwal Garuda semakin sedikit, harganya juga semakin mahal. Kami sangat mengapresiasi atas disampaikan oleh Pak Doni waktu itu untuk menegur bagaimana direksi ini tidak ugal-ugalan dalam memakai fasilitas negara, Pak. Karena jujur itu yang terjadi loh, Pak. Karena direksi ini kita ini lebih banyak berkantor di lapangan golf daripada di kantor BUMN begitu, di kantor mereka begitu. Nah, maka harapan kami Pak, kami pengen tanya sebenarnya roadmap dari industri penerbangan kita ini seperti apa? Karena rakyat kita ini berharap banget agar bagaimana kita bisa menjadi pemain utama dalam industri penerbangan agar rakyat tidak dirugikan, Pak. Itu aja mungkin dari kami, Pak. Terima kasih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mufti. Selanjutnya Pak Gusti Ngarah Kusuma. Silakan.